Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pagi ini kita boleh berkumpul bersama-sama dalam ibadah kita, di mana Tuhan sudah mengasihi kita, dan saat ini kita boleh berjumpa bersama-sama di dalam kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah yang baik dalam hidup kita. Ia menolong dan memampukan kita melakukan berbagai perkara. Penyertaannya sempurna, kasih setianya kekal selama-lamanya. Ibadah pada pagi ini dengan tuntunan tema, Surya Kebenaran akan terbit. Mari kita bangkit berdiri dan kita memuliakan Tuhan. Di saat ini kuangkat tembang. Bapak Ibu, saudara-saudara, ibadah ini kita dasarkan atas pengakuan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam kepada kamu dari segala orang kudus. Kasih Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Mari kita bermazmur dari Mazmur 98 ayat 1 sampai 9 dengan responsorial, saling berbalasan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatannya ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan daripadanya. Telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soralah bagi Tuhan,
Hai seluruh bumi, Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasmurlah. bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi, Dengan kecapi dan lagu yang nyaring. dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan Dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Nyanyikanlah nyanyian baru, Tuhan dimuliakanlah. Damai sejahtera bagi kamu, telah datang dari tangannya. Dinyatakannya keadilan di muka bangsa dunia, mengingat kasih perjanjian terhadap kapilihannya. Kita akan mendengarkan perintah mengasihi. Jemaat berdiri. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang, canang yang gemerincing. Pertama Korintus 13 ayat 1. Mari dengan rendah hati, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita datang mengaku dosa kita di hadapannya. Ya Allah. Jemaat, Ya Allah yang Maha Pemurah, kami datang mengakui kesalahan kami, segala kelemahan kami dalam pikiran, perkataan, dan sikap yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Karena itu, kami memohon, ampunilah kami ya Tuhan. dengarkanlah berita pengampunan daripadanya. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali dari pertama Korintus 7 ayat 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Diubahnya saat ku berserah
Sambil mempersiapkan persembahan buat Tuhan, mari kita dengarkan nats persembahan dari Mazmur 107 ayat 21 sampai 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Kita menyanyi hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebun, dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukan kau ungkapan syukur, karena Kristus menebus, berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Kita ulang dari ayat 1. Hidup kita
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Allah Bapa dalam surga atas kasih dan anugerah-Mu yang masih terus kami alami saat ini. Kami telah memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkati supaya persembahan ini menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Ajarlah kami untuk mempergunakannya seturut kehendak-Mu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Tuhan pencipta semesta, Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Pemberian kami selamanya dari tangan-Mu asalnya, yang Kau terima itulah yang Kau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, serta sekalian benda yang Kau beri. kita akan mendengar dan menghayati firman Tuhan dari beberapa bagian firman Tuhan yang akan kita baca. Yang pertama dari kitab Maliaki pasal 4 ayat 1 sampai 6 yang akan menjadi bahan utama perenungan kita. Bacaan yang kedua dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 6 sampai 13 dan bacaan dari Injil menurut Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Untuk membaca dan mendengarkan sabda Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Sukacita di hari yang Engkau kuduskan hari ini kami alami, kami nikmati. Kami percaya ya Tuhan bahwa hanya pertolongan Tuhanlah sehingga sepanjang pekan yang telah kami lewati kami boleh menjalaninya dengan berbagai aktivitas kami dengan penuh sukacita, semangat, dan kekuatan daripada Tuhan. Dan di hari yang Engkau kuduskan saat ini, sejumlah kami umat-Mu
datang berkumpul mensyukuri pemeliharaan Tuhan yang sudah kami alami. Bukan hanya itu saja, tapi kami juga rindu untuk mendengarkan suara Tuhan melalui berita firman-Mu yang akan kami baca, kami dengar, dan kami hayati. Padahal kami tidak ada kemampuan apa-apa, kecuali kami dituntun oleh Roh Tuhan untuk memahami dan mengerti setiap bagian firman-Mu yang kami akan baca. Baik kepada hamba-Mu ini, pun kepada sejumlah jemaat-Mu yang ada di sini, pun yang ada di rumah. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua membuka hati, bersedia untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan yang pertama diambil dari Maliaki pasal 4 ayat 1 sampai 6. Maliaki 4 ayat 1 sampai 6. Kata firman Tuhan, bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam. Sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dan dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang yang fasik, seperti mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi dengan sehingga musnah. Demikian sabda Tuhan. Pembacaan kita yang kedua dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika pasal 3 ayat 16 sampai ayat 6 sampai ayatnya yang ke-13. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara-saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang
melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Injil menurut Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian firman Tuhan. Kure sumana Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Selamat hari Minggu dan salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua yang ikut beribadah pada hari ini pun semua jemaat yang ada di rumah, semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Kitab Maleakhi pasal 4. Bahan utama kita hari ini berbicara tentang hari Tuhan, atau dalam kitab bahasa Ibrani disebut Yom Yahweh.
yang dapat diartikan sebagai hari penghakiman Tuhan. Yom Yahweh atau hari Tuhan ini disampaikan dan dinubuatkan oleh Nabi Maleaki sesudah orang-orang Israel dibebaskan dari negeri pembuangan di Babel dan kembali ke negeri asal mereka, ke tanah Kanaan. Juga setelah bait suci sudah selesai dibangun kembali di Yerusalem. Walau orang-orang Israel sudah bebas, sudah dipulihkan Tuhan, dan mereka sudah hidup seperti biasa di negeri yang dijanjikan Tuhan kepada mereka, di tanah Kanaan. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, kebiasaan buruk orang-orang Israel, terutama para petinggi-petinggi Israel seperti imam-imam dan seluruh masyarakat Israel masih saja berlaku tidak baik. Baik terhadap sesamanya sendiri dan terlebih-lebih berlaku tidak baik di hadapan Tuhan. Mereka masih sering melanggar hukum-hukum Tuhan, melanggar Taurat Tuhan yang telah disampaikan Tuhan kepada orang Israel melalui Nabi Musa. Dan yang lebih parah lagi, mereka masih menyembah kepada berhala. Mereka beribadah atau mereka melakukan ibadah, tetapi ibadah yang mereka lakukan dalam pandangan Tuhan adalah palsu. Ibadah yang munafik, yang dalam pandangan Tuhan itu tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kenapa demikian? Karena tidak mungkin orang berwajah dua. Di satu sisi ia menyembah kepada Tuhan, tetapi di sisi lain ada penyembahan berhala. Inilah yang mau dikatakan bahwa ibadah mereka lakukan, tetapi ibadah yang mereka lakukan adalah ibadah yang palsu, ibadah yang munafik, yang tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan semua ini Bapak Ibu Saudara-saudara mendukakan hati Tuhan, menyakitkan hati Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, Nabi Maleaki diutus Tuhan. Maleaki artinya utusan. Nabi Maleaki diutus Tuhan untuk memperingatkan umat Israel dan para petinggi-petinggi Israel bahwa hari Tuhan atau Yom Yahweh, hari penghakiman Tuhan, itu akan segera datang,
akan segera terjadi. Yom Yahweh atau hari penghakiman Tuhan yang akan datang itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, digambarkan oleh Nabi Maliaki menyala seperti perapian. Dan semua orang fasik yang hidup melawan kehendak Allah dikatakan akan terbakar seperti jerami, sehingga akar dan cabangnya pun akan ludes terbakar, akan hangus terbakar api. Saking begitu dahsyatnya kedatangan hari Tuhan itu. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, sekalipun Nabi Maliaki menyampaikan nubuat yang membawa ketakutan, tetapi di sini juga Nabi Maliaki juga mengingatkan kepada umat Tuhan, mengingatkan orang-orang Israel agar mereka mau bertobat, mengingatkan mereka bahwa bagi umat yang bertobat, keselamatan itu akan menjadi bagian mereka. Mereka bukan hanya lolos dari penghakiman dan penghukuman, atau lolos terbakar dari perapian kekal, tetapi mereka juga akan dipulihkan. Mereka akan diselamatkan. Mereka akan menikmati hidup yang kekal bersama datangnya surya kebenaran. Surya kebenaran yang dinubuatkan oleh Nabi Maliaki di sini tidak lain adalah Yesus, yang adalah Sang Firman yang hidup, yang juga pada dirinya melekat sebagai Sang Hakim yang agung. Bagi umat yang bertobat, keselamatan akan menjadi bagian mereka. Mereka bukan hanya luput dari penghakiman dan penghukuman, atau lolos dari api kekal. Mungkin yang dimaksudkan di sini adalah api neraka, tetapi mereka juga akan dipulihkan, diselamatkan oleh terbitnya surya kebenaran. Akan diselamatkan oleh hadirnya surya kebenaran, yaitu Yesus Kristus, yang sebelum Ia datang ke dalam dunia ini dalam rupa manusia, diberitakan, disampaikan oleh Yohanes Pembaptis kepada umat Tuhan, agar mereka siap menyambut kehadirannya. Karena itu lembah harus ditimbun, bukit harus diratakan, yang menunjukkan bahwa untuk menanti datangnya surya kebenaran itu, yaitu Yesus Kristus, manusia harus menyambutnya dengan sebuah pertobatan. Karena hanya dengan demikian, maka umat yang berdosa,
umat yang banyak melukai hati Tuhan, yang menyakitkan hati Tuhan. Karena pertobatan itu akan membawa keselamatan pada dirinya, akan membuat ia lolos dari penghakiman dan penghukuman. Dan itu hanya terjadi lewat surya kebenaran, yaitu Tuhan Yesus. Surya kebenaran itu akan menjadi jaminan, akan menjadi jembatan bagi setiap orang, bagi setiap manusia untuk sampai keharibaan Bapa di sorga. Tentu kita semua yang ada di sini, Bapak, Ibu, saudara-saudara, termasuk saya, semua ingin masuk sorga. Bukan demikian? Atau ada yang tidak mau masuk sorga? Siapa yang mau masuk sorga? Angkat tangan. Wah, ternyata semua mau masuk sorga. Jangan seperti ada satu cerita anak sekolah minggu, katanya dari Papua. Waktu guru sekolah minggunya bertanya kepada anak-anak yang diajarnya, pertanyaannya begini, anak-anak, siapa yang mau masuk surga? Semua angkat tangan. Ada satu anak yang tidak angkat tangan. Taruhlah namanya Thomas. Diulang sampai 3 kali. Siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan. Thomas masih berdiam, tidak angkat tangan. Guru sekolah minggunya heran, kenapa dia tidak angkat tangan? Lalu ditanya, Thomas, kenapa kamu tidak menjawab? Dia bilang, Ibu guru, Thomas Pupapa bilang, Thomas harus masuk polisi, bukan masuk sorga. Bapaknya bilang, Thomas harus masuk polisi, bukan masuk sorga. Karena itu ketika guru sekolah minggunya bertanya, siapa yang mau masuk sorga? Dia tetap konsisten pada pendiriannya. Dia harus masuk polisi. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dari cerita Thomas ini bisa menggambarkan atau memberikan gambaran kepada kita sosok seorang manusia, sosok seorang pribadi yang hanya memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi, tetapi yang tidak memikirkan tentang perkara surgawi. Jadi ini hanya gambaran saja ya, merupakan gambaran bahwa ternyata memang ada manusia, ada pribadi yang fokusnya hanya memikirkan soal perkara-perkara duniawi, sibuk dengan keadaan-keadaan duniawi, sehingga orientasi hidupnya hanya berhenti di bumi ini saja, tidak lebih dari itu. Apalagi memikirkan soal perkara surgawi. Hidup kita ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara, tidak berhenti di sini, tetapi hidup kita di bumi ini, nakua bahasa solata Pak Bong Yandri, tempat sementara kita hidup. Dan tujuan hidup kita bukan di sini, tetapi hidup bersama Tuhan di sorga sana.
Bagaimana supaya kita bisa sampai ke sana? Tentu kita harus melewati proses hidup yang di dalamnya ada ketaatan, ada iman, dan ada pengharapan. Semua itu terarah kepada satu pribadi, yaitu surya kebenaran. Surya kebenaran dalam perjanjian baru itu diidentikan dengan firman Tuhan, firman yang hidup. Atau dalam pembacaan kita tadi sama dengan Taurat atau hukum Tuhan. Di dalam surya kebenaran itu ada keselamatan kita. Di dalam surya kebenaran itu ada pengharapan kita. Supaya kita bisa sampai ke tempat tujuan. Tapi harus ingat, sama seperti orang-orang Israel yang diingatkan oleh Nabi Maleaki untuk mentaati hukum-hukum Tuhan, Taurat Tuhan yang disampaikan kepada mereka melalui Musa. Demikian pun juga kita umat Tuhan yang ada hari ini, untuk sampai ke sana kita harus mentaati surya kebenaran. Harus menjadikan surya kebenaran, yaitu Yesus Kristus, sebagai patron hidup kita. Baik dalam tutur kata kita, baik dalam cara berpikir kita, maupun dalam bersikap atau bertingkah laku. Hidup ini harus berpatron kepada pribadi yang namanya surya kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Surya kebenaran itu adalah penyelamat atau sumber keselamatan, tetapi sekaligus adalah hakim. Ketika ia datang pada kali yang pertama, ia datang sebagai penyelamat. Dan karena itu di akhir bacaan kita tentang Sakeus disebutkan bahwa aku datang bukan mencari orang yang benar, tetapi mencari orang yang berdosa. Dalam konteks pada waktu itu, ya, pemungut cukai, ya, Sakeus ini statusnya sebagai kepala pemungut cukai. Budak Sengna. Kenapa budak Sengna? Karena tak ada apa yang seharusnya. Ya, mudah-mudahan orang yang dicukai yang hidup sekarang ini tidak seperti Sakeus. Tapi di jemaat keramat di sini tidak ada. Amin. Sakeus dianggap sebagai orang berdosa. Tetapi syukur-syukur saja. Sakeus yang sadar akan dirinya sebagai orang yang berdosa karena kelakuannya yang tidak pantas, yang tidak wajar dalam melakukan pekerjaannya. Setelah mendengar bahwa Yesus datang, karena dia adalah orang sangpoki, orang pendek, tidak bisa. Oh, nade not tahu metau itu. Sangpoki maksudnya tidak, dia orang pendek, tapi dalam kerinduannya ingin melihat
seperti apa Yesus. Lalu dia berusaha. Usahanya itu adalah sebuah penghayatan dan iman. Lalu dia memanjat untuk melihat. Usahanya itu dipandang sebagai sebuah kebenaran oleh Yesus. Bukan karena dia adalah seorang pendosa, tetapi kerinduannya untuk mau melihat Yesus. Akhirnya, hai Sakeus, turunlah. Aku akan ke rumahmu. Kita pun mungkin tak enaden susi Sakeus. Sabak buarkan dalam maaja majona sang biaya cukai apa tu pajak tu tahu. Tapi intinya di sini adalah mungkin ada di antara kita yang bekerja seperti orang-orang yang dimaksudkan oleh Paulus dalam Timotius tadi. Karena itu Paulus mengingatkan, bekerjalah dengan baik seperti kamu bekerja di dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya Paulus di sini mau mengajar umat supaya ketika mereka bekerja, patron atau ukuran di mana mereka bekerja harus melihat cara Yesus bekerja. Ya tuh Yesus tak ada korupsi, tak ada mak kabet mak pakena-kena, batu basakir kopalopo kabuto-buto. Bahasa itu domai kamorang-morang. Tidak. Pekerjaan itu dilakukan dengan kesungguhan hati dalam ketaatan kepada Bapa di sorga. Patron Yesus taat kepada Bapanya. Dan itu yang mau digambarkan tadi. Yesus taat kepada Bapanya untuk melakukan setiap pekerjaan. Kita pun juga sebagai anak-anaknya, kita harus taat kepada Bapa kita yang di sorga, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana ia hidup, sudah mencontohkan bagaimana kita harus bekerja untuk makan. Sekaligus Paulus mau mengingatkan kepada orang-orang yang hanya berpikiran sempit ketika mendengar bahwa akan ada Yom Yahweh, hari Tuhan, hari penghakiman. Dan karena itu ya tidak usah kita bekerja. Tidak usah kita repot-repot. Banyak kan kelompok-kelompok Kristen yang seperti itu. Kamu itu repot-repot kerja. Emangnya yuk mau bawa ke kuburan itu hartamu? Ya betul. Tapi mendasa dukoki kita emang itu apa? Kema karyorio bangki. Kau tidak ada uang. Tak emu tu baralang kapipe. Bisa bikin nasengki baineta. Sedangkan den tu seng. Nah kau tak naganna. Apalagi kita ini. Jadi harus bekerja berdasarkan patron Kristus dalam menjalani proses hidup di dunia ini menuju ke sana. Dan yang paling penting di sini adalah bagaimana kita berlaku seperti Kristus. Dan kita mau mengakui segala kesalahan kita. Pertobatan seperti yang dilakukan oleh Sakeus. Pertobatan itu akan membawa pembenaran bagi setiap kita. Untuk menjadi jaminan bagi kita untuk menerima pengharapan dalam iman kepada Yesus Kristus. Sehingga ketika Yom Yahweh itu datang, atau ketika hari penghakiman itu datang, dan itu sangat jelas disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri ketika ia
naik ke surga. Dia sampaikan pesan kepada murid-muridnya. Aku akan pergi menyiapkan tempat bagimu, bagi kamu. Di tempat di mana aku pergi dan berada, di situ pun juga kamu harus ada. Aku akan kembali untuk menjemput kamu. Jadi yang akan dijemput di sini bukan lagi orang seperti Sakeus, bukan pemungut cukai, bukan pesundal, bukan penyembah berhala, bukan orang sumarambu-rambu tu sadangna. Bukan. Kita masyarakat tu sumarambu-rambu tu sadangna. Satu-satu bang sengke. Muimak kadamelo tahu nasarabai duka. Bukan lagi orang yang seperti itu yang mau datang dijemput. Tetapi yang mau dijemput adalah orang yang bertobat, orang yang berpengharapan kepadanya, dan orang yang memiliki iman kepadanya. Inilah yang menjadi ukuran ketika surya kebenaran itu akan datang. Ya, mungkin kalau pemilihan baik pengurus baru OIG atau majelis gereja ya menjadi kriteria. Kriteria untuk masuk surga. Pertama, beriman kepada siapa? Sono. Beriman kepada surya kebenaran. 2, taat kepada siapa? Itu sana, surya kebenaran yang sudah terbit dan yang akan datang lagi. Berpengharapan kepada siapa? Kepada surya kebenaran. Dan yang terakhir, yang memiliki kasih. Kasih kepada siapa? Kepada surya kebenaran yang akan terwujud secara horizontal kepada sesama manusia. Kata Paulus, dari ketiga itu ya, itu ketaatan ni nak lihat. Iman, kasih, dan pengharapan. Yang hanya tinggal nanti adalah kasih. Sabak, yan nadem modo suruga, inan merendeng, tontong saya lakona. Ya, sudah pasti kalau kita sudah di sana, ya kita beriman kepada Dia. Sudah pasti karena gara pengharapan kita kepadanya, maka kita berada di sorga. Sehingga orang yang berada di dalam sorganya Tuhan, yang hanya dilakukan, yang hanya dibuat, tinggal satu saja. Apa itu? Kasih. Itu menurut pengajaran Paulus. Tinggal kasih. Iman, kasih, dan pengharapan. Iman hilang, pengharapan hilang, dan yang tinggal hanya kasih. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum Yom Yahweh datang, hari Tuhan telah tiba, maka mari kita mempersiapkan diri. Karena kata Yesus sendiri tentang kedatangannya kembali. Tidak ada seorang pun yang tahu.
Anak pun dia saja menunjuk dirinya. Anak pun atau dia sendiri tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Berarti tentang hari Tuhan itu adalah sebuah rahasia bagi setiap kita. Dan karena itu rahasia, sesuatu yang belum kita tahu kapan dan bila mana itu akan terjadi. Maka supaya kita tidak kedapatan sebagai orang yang masih tetap seperti Sakeus yang belum bertobat dan orang-orang berdosa lainnya, maka dalam proses menjalani hidup di bumi ini kita harus tetap setia di dalam pengharapan kepada surya kebenaran, ketaatan kepada surya kebenaran, dan iman kepada surya kebenaran. Supaya ketika Yom Yahweh itu datang, hari Tuhan itu datang, hari penghakiman itu datang, saudara-saudara dan saya, kita semua akan didapati sebagai orang yang benar. Bukan 5 perempuan bodoh, tetapi kita masuk kategori 5 perempuan yang bijaksana. Mari jalani hidup kita ini dalam proses iman, ketaatan kepada Tuhan, penuh pengharapan kepada Tuhan, agar ketika Tuhan datang kembali, kita dijamin akan memenuhi kriteria untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari masuk dalam ruang saat teduh. Kami sadar ya Tuhan, bahwa dalam banyak kesempatan kami masih menjadi pribadi yang fokus kepada hal-hal duniawi, sehingga memalingkan kami untuk fokus kepada Tuhan. Maafkan dan ampuni kami. Roh Kudus bimbing kami agar kami tetap menjadi pribadi yang setia, yang taat, terus berpengharapan, beriman, melakukan kasih kepada Tuhan dan kepada sesama kami. Amin. Paduan suara Walang Bypass disilakan.
Terima kasih. Syair lagu ini melengkapi pemberitaan firman Tuhan hari ini. Muina membela itu gambaran bahwa penantian kita tidak tahu. Tapi tontong bang batak mas sambayang. Umpu dipuang matua. Belanda kepingin masuk ke dalam tempat maindan. Kuria Sumanga, vokal grup atau paduan suara walang Tuhan Yesus dimuliakan. Mari kita masuk dalam syafaat. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab kasih-Mu, berkat-Mu tak terhingga kami alami, kami nikmati dalam perjalanan hidup kami. Bukan saja perjalanan yang kami jalani setiap hari, tapi dalam banyak kesempatan berkat Tuhan mengalir dalam hidup kami. Dan hari ini lewat ibadah hari Minggu, Tuhan memberkati kami lagi melalui firman, mengingatkan kami semua bagaimana kami menyikapi perjalanan hidup kami di tengah-tengah kehidupan dunia yang fana ini. Tuhan, biarlah firman-Mu dan pujian serta lagu yang disampaikan oleh paduan suara walang akan terus menginspirasi kami. Bagaimana menyikapi setiap perjalanan kami di tengah-tengah dunia yang fana ini, dalam sebuah kerinduan untuk menyongsong rumah Bapa di sorga. Roh Kudus, tuntun kami, kuatkan kami, teguhkan kami, mampukan kami, agar kami tetap setia, berdoa, memuliakan Tuhan, melakukan setiap firman-Mu. Perjalanan hidup kami sepekan ke depan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah firman-Mu ini akan terus melandasi kami di dalam menjalani aktivitas kami sehari-hari, pekerjaan kami, untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Kami bawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Suka dan duka hidup yang kami jalani setiap saat,
kami datang berserah diri kepada Tuhan. Khususnya bagi setiap hamba-hambamu, jemaatmu, yang saat ini sedang bergumul dalam banyak hal, baik dalam kehidupan rumah tangga, yang mungkin sering terjadi disharmoni antara anggota keluarga yang satu dengan yang lain, yang membuat duka berkepanjangan dalam keluarga. Tuhan, tuntun kami dengan firman-Mu. Demikian pun juga kami yang berduka karena berbagai-bagai beban hidup, secara khusus penderitaan sakit penyakit yang dialami, baik yang sedang dirawat di rumah sakit pun yang sedang berobat jalan. Engkau saja yang tahu setiap kondisi dan keadaan fisik yang terjadi dan yang dialami oleh setiap umat-Mu. Karena itu ya Tuhan, dalam sebuah pengharapan kami bermohon kepadamu, keluarkan kami dari berbagai-bagai penderitaan yang ada. Kami sadar ya Tuhan, bahwa apapun yang kami buat, sekuat tenaga apapun yang kami lakukan tanpa campur tangan Tuhan, semua upaya dan usaha yang kami lakukan tidak punya arti apa-apa. Karena itu dengan iman dan keyakinan kami, pertolongan kami hanya datang daripada Tuhan. Pulihkan duka dan luka kami di dalam terang firman-Mu untuk menjalani kehidupan yang Tuhan masih sediakan bagi kami. Walau dalam menjalani hidup ini ada banyak duka yang kami hadapi, tapi kami tetap mengakui dan meyakini bahwa dalam kondisi dan situasi apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu, seluruh hidup yang kami jalani, kami patut syukuri. Karena itulah yang Tuhan kehendaki bagi kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu pada kesempatan ini ya Tuhan, bersama dengan umat-Mu, dengan pergumulan dan masalah apapun yang kami hadapi masing-masing, kami mau datang bersyukur kepadamu, mensyukuri hidup yang Tuhan berikan kepada kami, mensyukuri pemeliharaan yang Tuhan nyatakan bagi kami, khususnya pemeliharaan dan pertambahan usia yang boleh lagi dialami oleh sejumlah umat-Mu yang tertera namanya dalam buku Warta Jemaat. Biarlah dengan pertambahan umur ini, mereka akan terus bersyukur, bersukacita di hadapan Tuhan, bahwa semuanya ini boleh mereka nikmati dan mereka alami semata-mata karena kasih Tuhan. Oleh karena itu, ajar mereka untuk terus bersyukur kepadamu, baik melalui kata maupun melalui perbuatan atau sikap dan tindakan, sebagai tanda bagaimana kami menyatakan syukur kami di hadapan Tuhan. Tuhan, dalam keterbatasan kami, mungkin masih banyak jemaat-Mu yang belum mendapat pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Karena itu, hamba-Mu bersama dengan jemaat-Mu saat ini berdoa untuk mereka semua. Mohon kasih dan kemurahan Tuhan membukakan
pintu-pintu berkat-Mu kepada mereka. Buka peluang, buka kesempatan kerja bagi mereka. Dalam bentuk apapun yang layak, yang pantas di hadapan Tuhan. Engkau adalah pengharapan kami. Apapun yang kami harapkan ada padamu. Dan karena itu dengan iman dan keyakinan kami berdoa bersama dengan umat-Mu. Mohon Tuhan menyatakan kepedulian kepada kami, jemaat-Mu, yang saat ini menanti pekerjaan yang pantas. Bapa di sorga, bagi kami yang sudah Tuhan berkati melalui pekerjaan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, melalui usaha-usaha yang Tuhan sudah berikan kepada kami, Tuhan tetap memberkati pekerjaan kami, memberkati usaha-usaha kami, dan mampukan kami untuk bekerja, melakukan usaha-usaha kami berdasarkan patron Tuhan kami Yesus Kristus. Karena itulah yang Tuhan kehendaki bagi kami semua. Bapa di sorga, kami rindu mendoakan semua orang, siapapun dia, yang hidup di dalam berbagai-bagai kekurangan, yang hidup di dalam berbagai-bagai penderitaan, terutama anak yatim, fakir miskin, janda-janda miskin. Tuhan, kasihani mereka. Ulurkanlah tangan kasih-Mu kepada mereka melalui sesama kami atau melalui kami semua dalam bentuk apapun. Karena itulah yang Tuhan tuntut bagi setiap orang yang percaya kepada-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk banyak hal yang masih kami akan lakoni ke depan. Baik pelayanan, tugas pekerjaan. Tuhan berkati kami semua. Beri kekuatan, kesehatan, dan kemampuan serta hikmat kepada kami. Agar apapun yang kami buat, kami kerjakan dan lakukan, semua kami lakukan dalam kesetiaan dan ketaatan kepada surya kebenaran. Bapa di sorga, kami berdoa untuk pelayanan yang masih akan dilakukan baik minggu-minggu ke depan sepanjang tahun ini. Persidangan OIG yang sudah maupun yang sedang dan akan berlangsung. Pemilihan majelis gereja, sidang majelis gereja, perayaan hari-hari gerejawi yang masih akan dilaksanakan sepanjang tahun ini. Tuhan, izinkan kami untuk dapat melakukannya dengan baik, sehingga apapun yang kami buat, semua itu kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk memberi apa yang terbaik pada diri kami, karena Tuhan sudah memberi kepada kami. Kami terus berdoa untuk semua keluarga kami, orang tua kami, sanak saudara kami, istri, suami, anak, cucu, yang mungkin saat ini sedang berjauhan dengan kami karena banyak hal, karena pendidikan, karena pekerjaan, karena kelemahan tubuh. Dimanapun mereka ya Tuhan, baik di dalam maupun di luar negeri, kami terus mendoakan mereka. Biarlah kasih Tuhan tetap dialami nyata dalam kehidupan mereka di sana.
keselamatan daripadamu, berkat daripadamu tetap mengalir dalam hidup mereka. Demikian pun juga harapan kami akan terus terjadi dalam hidup kami, umat-Mu di sini. Bapa di sorga, kami berdoa untuk gereja-Mu, khusus gereja Toraja, mulai dari arah sinode sampai ke jemaat-jemaat. Semua orang yang Tuhan pakai, yang Tuhan utus perlengkapi mereka, para pendeta, penatua syamas atau diaken, para pengerja gereja. Tuhan, pakai mereka semua di dalam kuasa kasih-Mu. Dan kami juga terus berdoa untuk para pemimpin-pemimpin kami. Pemimpin bangsa dan negara kami, Bapak Presiden bersama dengan wakilnya, para menteri, saudara-saudara kami yang Tuhan tempatkan di lembaga-lembaga tinggi negara, polisi, ABRI. Tuhan, Engkau pakai mereka dalam ketaatan kepada Tuhan untuk mendatangkan shalom bagi semua. Dan tak lupa kami mendoakan bangsa dan negara yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami berharap ya Tuhan, bangsa dan negara ini akan tetap menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi kami untuk berbakti, beribadah, memuliakan Tuhan tanpa ada halangan apapun. Karena itu ya Tuhan, tolong halau semua anasir-anasir jahat yang akan merongrong tatanan kehidupan bangsa dan negara kami, yang akan memporak-porandakan persatuan dan kesatuan bangsa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini sejumlah doa, permohonan, pengharapan, dan ungkapan syukur kami bersama umat-Mu di sini. Berkenan Tuhan mendengarkan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Surya kebenaran, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akhiri ibadah ini, jemaat saya undang berdiri. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, dengarkanlah terlebih dahulu petunjuk hidup baru dari Mazmur 107 bait 22 sampai 21 sampai 22. Demikian. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Kamu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Bapak Ibu, saudara-saudara,
Pergilah, Kristus telah mewujudkan cinta kasih-Nya bagimu. Akuilah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu dalam sepanjang kehidupanmu. Dia jaminan hidupmu sampai selama-lamanya. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Diharapkan kesabarannya sebentar untuk mendengarkan penekanan Warta Jemaat Minggu 13 November 2022. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi kantor gereja atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya, Bapak Pendeta Amos Patadungan, yang telah melayani ibadah hari Minggu saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Bapak dalam pelayanan dan keluarga. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani pada ibadah hari ini, majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator multimedia, dan live streaming, dan operator sound system. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Amplop HRG. Dalam rangka perayaan Natal Jemaat, maka tim HRG akan mengedarkan amplop HRG untuk warga jemaat dan akan didistribusikan melalui korsek masing-masing. Diharapkan warga jemaat segera mengisi dan mengembalikan ke panitia atau ke kantor gereja atau dimasukkan ke waktu hari Minggu. Rapat pleno majelis akan dilaksanakan pada hari Sabtu 26 November 2022 jam 9.00 WIB bertempat di ruang ibadah jemaat. Diharapkan agar semua komisi, tim atau kepanitiaan untuk mempersiapkan laporan pertanggungjawaban dari tahun 2020 sampai 2022. Aksi dana Natal SMGT. Aksi dana SMGT untuk perayaan Natal akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 November 2022 berupa penjualan papiong babi dengan harga 250.000 per lampa. Diharapkan partisipasi dari warga jemaat. Pelaksanaan CD akan dilaksanakan CD pada hari Minggu 20 November 2022 pukul 16.30 WIB atas nama Julius. Mohon dukungan doa warga jemaat. Persidangan PWGT Jemaat Keramat akan dilaksanakan pada hari Sabtu 19 November 2022 jam 9.00 WIB bertempat di ruang serbaguna Jemaat Keramat. Diharapkan kehadiran semua anggota PWGT dengan memakai baju hijau Tosca lengkap dan baju kerja warna orange, membawa botol minuman masing-masing. Selamat atas pertambahan usia bagi Bapak Ibu saudara-saudari untuk 1 minggu ke depan. Berita sakit, mohon dukungan doa warga jemaat untuk anggota jemaat yang sekarang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan mengasihi dan kembali pulih. Yang dirawat di rumah sakit, Bapak Paulus Tandiontong di Rumah Sakit Pertamina Jaya, Bapak Cornelius Kalak Lembang di Rumah Sakit Pertamina Jaya, Bapak Musa Karori Banggai dan Ibu Ripka Banggai di Rumah Sakit Sulianti Saroso. Dan yang berobat jalan
ada di warta jemaat kita masing-masing. Penekanan pemilihan majelis gereja. Bapak Ibu yang menjadi calon majelis, sesuai hasil penetapan calon majelis, silakan diperhatikan di warta jemaat yang Bapak Ibu pegang masing-masing. Ada 4 sektor: sektor Kebun Baru Cilincing, sektor Semper Grand Garden, sektor Sukapura Bekasi, sektor Walang Bypass. Kami panitia pemilihan berharap agar nama-nama yang sudah ditetapkan atau sudah ada di warta jemaat sebagai calon majelis tidak ada lagi pengunduran diri sampai hari pemilihan dan ditetapkan sebagai majelis keramat. Demikianlah warta jemaat kita. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam warta jemaat ini. Koreksi dan tambahan dapat disampaikan ke kantor gereja atau tata usaha dan majelis gereja. Sebelum kita kembali ke kehidupan kita masing-masing, saya undang bangkit berdiri, kita menyanyi Batu Penjuru Gereja. Demikianlah ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.